Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-30 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Saya mau mengajak kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-153, melanjutkan perikop yang sebelumnya. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 4 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-29. Dan apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 4 ayat 26 sampai 29 dengan judul perikop perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Amin. Sebelum kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada baiknya kita untuk merendahkan diri dan memohon tuntunan Roh Kudus sebelum kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun setiap kami, mengurapi setiap hati dan telinga kami, sehingga kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman. Berbicaralah ya Allah Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita baca tadi memang sangat syarat sekali dengan yang namanya gaya bahasa, kemudian juga idiom semitik ya. Idiom itu adalah istilah-istilah ya, bahasa-bahasa yang dipergunakan di masa itu, yang tidak akan pernah bisa kita pahami kalau kita tidak belajar budaya, tata krama, dan juga ya tata bahasa orang yang hidup di masa itu. Yang menarik di sini ialah, saudaraku ya, yang menarik yang dibahas di sini ialah hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah. Yesus kemudian memberikan satu perumpamaan yang sangat relate. Perumpamaan yang mudah dipahami oleh masyarakat pada masa itu. Karena Yesus sedang menjelaskan mengenai konsep dalam dunia pertanian. Jadi masyarakat Yahudi di abad pertama itu adalah masyarakat agraris. Mereka terbiasa dan sangat akrab dengan yang namanya bertani, menabur benih. Itu bukan suatu gambaran asing bagi mereka. Karena mereka setiap hari menyaksikan itu, bahkan mereka mungkin setiap hari menjalankan itu. Mereka lantas tahu yang namanya proses pertumbuhan tanaman. Namun ada satu hal yang juga mereka sadari. Mereka tidak memahami bagaimana kehidupan itu bekerja di dalam tanah. Nah, hal kerajaan Allah, saudaraku ya. Hal kerajaan Allah itu apa sih yang dimaksud di dalam firman Tuhan ini untuk mengawali ya perenungan kita? Apa itu hal kerajaan Allah? Ya. Hal kerajaan Allah di dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata Malkut Elohim. Bukan menunjuk kepada lokasi fisik, tetapi realita pemerintahan Allah atas umat Tuhan dan atas dunia. Nah, di sini Yesus memberikan gambaran yang sebenarnya berbeda dengan apa yang diyakini oleh kebanyakan pemimpin-pemimpin agama dan yang dirindukan
oleh umat Yahudi secara umum, saudaraku ya. Di dalam pemahaman mereka akan firman Tuhan, hal kerajaan Allah bagi mereka itu berkenaan dengan kenangan kejayaan masa lampau. Di mana mereka berharap bahwa hal kerajaan Allah yang dimaksud oleh Tuhan itu ialah memulihkan kerajaan Israel seperti di masa jayanya Raja Daud dan Raja Salomo. Mereka berpikir seperti itulah hal kerajaan Allah. Mereka pengen suatu bukti yang terang benderang, yang jelas, yang bisa dilihat dengan fisik. Sementara di sini Yesus memberikan gambaran tentang hal kerajaan Allah yang berbeda. Hal kerajaan Allah itu adalah suatu pekerjaan ilahi yang misterius, yang orang tidak mengerti bagaimana caranya. Makanya digambarkan di sini, kerajaan Allah itu seperti benih yang ditabur, yang diam-diam tumbuh tanpa disadari oleh sang petani. Nah, saudaraku, kalau harapan orang Yahudi ya, kerajaan Allah itu adalah bicara soal kerajaan secara literally, kerajaan secara fisik. Sebuah munculnya satu kerajaan yang akan melakukan revolusi untuk melawan penjajahan kekaisaran Romawi. Mereka berharapnya seperti itu hal kerajaan Allah. Sementara menurut ajaran Yesus, kerajaan Allah itu datang seperti benih. Kecil, tidak dianggap, tapi diam-diam bertahap tumbuh. Bagi orang Yahudi, harapan umum mereka, pemimpin dari kerajaan Allah itu adalah Mesias yang akan membangkitkan pasukan bersenjata untuk melawan Roma. Tetapi Yesus mengajarkan mengenai Mesias yang menabur firman. Bahkan yang menyerahkan nyawanya seperti layaknya benih. Yesus seringkali menggambarkan kematiannya itu seperti benih yang mati yang ditabur ke dalam tanah, yang kemudian akan bangkit dan mengeluarkan kehidupan yang baru. Ya. Oke, mari kita akan kembali kepada ayat per ayat. Kita perhatikan di sini saudaraku ya. Dalam literatur Yahudi ya, menabur benih itu dianggap sebagai simbol atau tindakan iman yang tidak langsung kelihatan hasilnya, tetapi pasti akan berbuah kelak. Jadi ini pesannya tuh sama seperti pesan kerajaan Allah yang disampaikan lewat perikop ini ya. Bahwa sesungguhnya kerajaan Allah itu bekerja dengan cara yang misterius seperti layaknya benih. Semua orang tentu tahu ya, benih itu atau biji itulah yang lebih kita bisa pahami ya. Itu seperti sesuatu yang mati. Ya, benih itu kalau disimpan, apalagi kalau dikeringkan, kita akan berpikir itu mati. Tapi cobalah benih itu saudara masukkan ke dalam tanah. Dan kemudian saudara berikan ia pengairan secukupnya. Tiba-tiba dari sesuatu yang kering ini, yang seperti mati ini, ternyata akan keluar kehidupan yang baru. Nah, sebenarnya hal kerajaan Allah di sini saya percaya Yesus sedang berbicara mengenai atau menubuatkan tentang kematian dan kebangkitannya. Saudara ya, itu sejalan dengan hal kerajaan Allah. Nah, dalam tata krama dan kesalehan Yahudi, hasil panen itu dianggap berkat dari Tuhan. Jadi bukan semata hasil kerja manusia, saudaraku ya. Hasil panen itu adalah berkat dari Tuhan. Karena manusia kan taunya menabur benih. Tapi kemudian bagaimana caranya tanah itu menumbuhkan? Ya semua itu terjadi secara otomatis. Makanya di sini ada kata, di dalam ayat pembacaan kita tadi ada kata bumi dengan sendirinya. Itu menggunakan kata Yahudi automate, yang merupakan akar kata dari otomatik atau otomatis, saudara ya. Dengan sendirinya. Nah, dalam dunia orang Yahudi ini bukan menunjuk kepada kekuatan manusia ya, atau kekuatan alam semata. Tetapi justru Tuhan bekerja melalui cara-cara yang tidak terselami oleh pikiran manusia. Ia bekerja tanpa campur tangan manusia secara langsung. Ya, seperti kita menabur benih.
Kan ditinggal tidur. Makanya ayat pembacaan di sini berkata, ia menabur benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Ini bukan bicara soal kemalasan ya, malam tidur, siang bangun, enggak. Ini bicara bahwa benih itu tumbuh oleh karena pertolongan Tuhan. Itu sesuatu yang alami, tapi tahukah saudara, di balik semua itu saya percaya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penabur itu hanya menabur benih. Pertumbuhan itu bukan karena usahanya. Makanya Rasul Paulus pun mengutip hal yang sama, ya. Dia katakan bahwa rekannya ada yang menabur, ada yang menabur, ada yang menyiram, tetapi ia katakan Tuhanlah yang memberi pertumbuhan. Betul. Di dalam pelayanan, entah itu pelayanan penginjilan, pengajaran, atau gerejawi, saudara, ketika saudara melakukan pelayanan itu, jangan pikirkan sesuatu yang instan, yang langsung akan tumbuh, yang akan berhasil. Enggak. Izinkan benih itu tumbuh dengan sendirinya dan serahkan kepada Tuhan. Seperti itu saudaraku ya. Saya juga dulu ketika lahir baru, ada seorang sahabat yang menuntun saya untuk mengenal Yesus. Dia sempat kecewa dengan saya ketika saya bertobat, ketika saya lahir baru. Saya kok masih bergaul dengan teman-teman saya yang bandel, yang suka ngerokok, mabok. Dia merasa kecewa. Dia bilang bahwa aduh, gagal ini. Aku mengajak orang kenal Yesus, tapi karena pergaulan yang buruk, saya jadinya masih kebawa-bawa cara hidup saya yang lama. Tapi kemudian, beberapa waktu kemudian, tanpa ia sadari, tanpa sahabat saya sadari, Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Dia menuntun saya. Ya, dia memberikan rasa bersalah dalam hati saya. Rasa bersalah itu adalah penginsafan dari Roh Kudus. Dan puji Tuhan pada waktu itu saya taat kepada Tuhan. Saya tidak mau lagi menyakiti hati Tuhan dan berjalan dengan cara hidup yang sesuka-suka saya lagi. Karena hidup saya sudah ditebus oleh Kristus, tentu saya harus melayani dia dengan kehidupan saya, dengan kekudusan hidup saya. Jadi akhirnya saya meninggalkan pergaulan saya yang buruk tadi. Dan lama-kelamaan benih itu menunjukkan hasilnya, karena benih ilahi yang ketika saya lahir baru, bertobat, lahir baru, menerima Yesus, ada benih ilahi yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan benih ini tidak suka akan yang namanya dosa. Makanya benih ilahi ini menuntun saya. Benih ilahi itu saya pandang sebagai Roh Kudus yang tinggal dalam diri saya, yang menuntun saya hari demi hari. Inilah adalah cara Tuhan yang misterius menumbuhkan, mendewasakan setiap kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam pelayanan tidak usah kecewa. Kalau engkau sudah melayani tapi engkau tidak melihat progresnya, percayalah, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saya juga pernah melayani, ada seorang sahabat yang suka kelahi, anak kuliahan, juga nyambi sambil menjadi dukun, saudaraku ya. Tapi akhirnya dia ditangkap oleh Tuhan, dia bertobat. Setelah dia bertobat pun saya mendengar informasi bahwa ternyata dia masih tawuran, masih kelahi. Saya agak kecewa juga, ya Tuhan, ini gagal lagi. Persis kayak teman saya yang mengeluh mengenai saya. Tapi lambat laun, lama kelamaan saya melihat, ternyata saya mendengar kabar bahwa ketika ia sudah selesai kuliah, ia pindah ke kampung. Di sana ia sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi saudaraku, percayalah kepada pertumbuhan yang daripada Tuhan. Semuanya itu bukan hasil usahamu. Bagian kita adalah menabur saja. Bagian kita adalah menyampaikan kebenaran firman, menyampaikan kebenaran Injil. Pertumbuhan rohani itu biarkan atau izinkan Tuhan yang bekerja secara misterius dalam diri orang lain. Ya, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang makna dari kerajaan Allah ini banyak. Kalau bicara akhir zaman atau eskatologis ya, konsep tentang menabur dan kemudian menuai itu bisa berarti juga.
Hari ini saudara dipercayakan kebenaran firman Tuhan. Apakah saudara bertumbuh? Apakah saudara berbuah? Apakah saudara menjadi pohon yang dewasa? Atau saudara menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja, yang tidak ada pertumbuhan, yang masih hidup dalam dosa seperti kehidupan lama? Maka dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Perhatikan dirimu. Kalau engkau tidak bertumbuh, kalau engkau tidak menjadi dewasa di dalam Tuhan, kalau engkau tidak berbuah di dalam perubahan-perubahan karakter dan perubahan sifatmu menjadi serupa dengan Kristus, maka hati-hati. Akan tiba saatnya masa menuai. Saya takutnya ketika petani itu datang membawa sabit, atau ya di dalam perumpamaan itu malaikat Tuhan datang menjemput saudara. Saudara ternyata dikumpulkan dengan lalang yang siap dibakar. Saya takutnya seperti itu. Kalau kehidupan orang Kristen, ya saya jelaskan, lalang dan gandum itu sukar dibedakan. Ketika mereka awal bertumbuh, itu sama miripnya. Lalang dan gandum itu mirip 11-12. Sukar dibedakan. Tapi di akhir pertumbuhan mereka, lalang akan semakin tegak, sementara gandum akan mengeluarkan bulir-bulir, kemudian mengeluarkan butir-butir di dalam bulir itu. Dan inilah yang akan menjadi perbedaan antara lalang dan gandum. Kalau gandum bertumbuh, dia akan menghasilkan buah, menghasilkan bulir, menghasilkan butir-butir gandum yang bisa bermanfaat, yang berguna bagi sang pemilik. Nah, saya dan saudara sudah ditebus, sudah diselamatkan. Semoga jangan ketika saudara diselamatkan dan saudara hari ini menjadi orang percaya, tidak ada pertumbuhan sama sekali, tidak ada buah sama sekali, tidak ada perubahan karakter sama sekali. Hati-hati, saya takutnya saudara akan menjadi bilangan lalang yang dikumpulin juga sih, tetapi dilempar ke dalam api. Ya, api dalam hal ini digambarkan di dalam Alkitab sebagai neraka. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh memberikan kita pengertian, pemahaman. Bersabar dalam segala sesuatu. Baik dalam bidang usaha. Kalau saudara sedang merintis usaha, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Mohon Tuhan yang menuntun dan memimpin saudara, dan memberikan hikmat. Kalau saudara diberikan hikmat, ide oleh Tuhan, ya, Tuhan meneteskan pengertian, hikmat, ide, dan semangat di dalam batinmu, kerjakan. Saya percaya Tuhan pasti akan mencukupkan, menyediakan, memberkati. Tidak usah khawatir. Serahkan kepada Tuhan. Ya, sementara orang lain pengen hasil yang instan, Tuhan lebih peduli kepada yang namanya proses. Dari benih menjadi pohon yang menghasilkan buah atau bulir-bulir gandum. Itu semua butuh proses. Saudara, menjadi orang percaya di dunia ini kita hidup diperhadapkan dengan proses. Jadi setialah kepada Tuhan. Karena pada akhirnya hanya mereka yang baik dan setia yang akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kebenaran firman-Nya, dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah berbicara dan mengajar setiap kami. Tuhan, kami mohon hikmat dan pengertian daripada Engkau, mengurapi dan menuntun setiap kami, supaya kami boleh memahami dan memaknai apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menguatkan kami di dalam pengharapan, membangkitkan iman, pengharapan, dan kasih dalam hidup kami. Sempurnakanlah Tuhan pengajaran-Mu lewat setiap didikan dan hajaran-Mu untuk mendisiplinkan kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena kami percaya kehidupan kami bukan melulu soal kelimpahan, tetapi penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan, dan pengenalan kami akan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini.
Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.